Kisah Plato hanyalah cetak biru. Segitiga Bermuda bukanlah kuburan. Ia adalah pintu gerbang yang terkunci oleh keangkuhan peradaban yang hilang. Dr. Elara Vance bukanlah sekadar arkeolog laut. Ia adalah seorang arsitek paleoteknologi. Gelarnya terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi pekerjaannya sangat nyata. Mempelajari struktur, energi, dan materi peradaban kuno yang hilang, terutama yang diyakini memiliki teknologi yang jauh melampaui kemampuan masa kini. Dan bagi Elara, hanya ada satu peradaban yang memenuhi kriteria itu: Atlantis. Elara duduk di dek kabin kapal selam risetnya di Argonaut yang berlabuh di perairan tepi segitiga Bermuda. Langit malam di atasnya adalah kanvas badai yang tenang, terlalu tenang. Itu adalah ketenangan yang menipu. Ciri khas dari zona anomali ini. Di tangannya, ia memegang sebuah artefak yang menjadi obsesinya selama 7 tahun terakhir. Kristal Orichalcum skematik. Artefak itu ditemukan oleh penyelam lokal di perairan dangkal Bimoni. Tetapi setelah dianalisis, usianya mencapai lebih dari 12.000 tahun. Sesuai dengan perkiraan waktu tenggelamnya Atlantis menurut Plato, kristal itu sebesar kepalan tangan, memancarkan cahaya biru redup. Dan yang paling aneh, kristal itu berdetak, bukan detakan suara, melainkan detak energi. Selama bertahun-tahun, setiap kali di Argonaut mendekati koordinat di mana fenomena hilangnya kapal dan pesawat paling sering terjadi, detak kristal itu akan meningkat frekuensinya secara eksponensial. Malam ini, detaknya adalah yang paling cepat yang pernah ia rekam. Tunjukkan padaku petunjuknya lagi, Argos, gumam Elara kepada kristal itu, memberinya nama panggilan mitologisnya. Malam itu, alat sensor geofisika di Argonaut menangkap anomali energi yang tak pernah tercatat sebelumnya. Bukan lagi medan magnet yang berfluktuasi secara acak, yang sudah biasa di segitiga Bermuda. Kali ini, sensor menangkap pola, sebuah struktur energi simetris yang berdenyut dalam ritme yang teratur. Elara membandingkan data sensor dengan ukiran di permukaan kristal Orichalcum. Ukiran tersebut, yang selama ini dianggap sebagai dekorasi, ternyata adalah diagram 3 dimensi yang sangat kompleks. Ini bukan peta benua, bisik Elara. Jarinya menelusuri garis-garis kristal yang dingin. Ini adalah cetak biru resonansi. Menurut teori Elara, peradaban Atlantis tidak tenggelam begitu saja. Mereka tidak hancur oleh gempa bumi atau tsunami seperti yang diceritakan Plato. Sebaliknya, mereka memilih untuk menghilang. Teori konspirasi mitologi, asumsi cerita. Atlantis adalah peradaban yang didukung oleh jaringan energi kristal Orichalcum raksasa. Ketika elit Atlantis menyadari bahwa kekuatan mereka terlalu besar dan mulai merusak planet, mereka menciptakan protokol darurat. Protokol Stabilisasi Realitas PSR. PSR dirancang untuk memindahkan seluruh kota beserta inti kristal utamanya yang menjadi sumber daya dan alat pertahanan mereka ke dalam dimensi frekuensi yang berbeda. Segitiga Bermuda adalah lokasi dari pusat resonansi utama, tempat di mana dimensi-dimensi ini bertemu. Kapal dan pesawat yang hilang, Elara percaya mereka tidak lenyap. Mereka hanya tergelincir sesaat ke frekuensi Atlantis, ditelan oleh medan resonansi yang berfluktuasi, dan kemudian terjebak di sana. Di Argonaut meluncur lurus ke bawah, menembus permukaan riak piramida energi. Seketika, kegelapan malam yang pekat di luar jendela berubah menjadi cahaya keemasan yang tenang. Elara tidak lagi berada di bawah laut. Meskipun ia masih di dalam kapal selam, ia berada di dalam sebuah kuboid udara raksasa yang tertutup oleh lapisan energi yang transparan, menjaga air laut tetap di luar. Di atasnya, air laut tampak seperti langit-langit yang beriak jauh di sana. Di bawahnya, Atlantis. Ini bukanlah reruntuhan batu yang ditumbuhi karang. Ini adalah kota fungsional yang sepenuhnya terbuat dari paduan kristal Orichalcum dan logam berwarna putih perak
yang memancarkan cahaya lembut. Jalanan kota itu melengkung dan berkelok, mengabaikan gravitasi. Bangunannya tampak organik, seperti benda raksasa yang mekar. Di pusat kota, berdiri tegak piramida utama Orichalcum, sumber resonansi yang telah menyembunyikan kota itu selama ribuan tahun. Di kejauhan, Elara melihat siluet, bukan siluet reruntuhan, melainkan siluet kapal-kapal yang hilang. Pesawat terbang yang hilang selama Perang Dunia II, kapal dagang modern, dan bahkan perahu layar kecil, semuanya tampak mengambang di udara, terperangkap di dalam kantong dimensi ini. Tetapi entah bagaimana, utuh, dan kemudian Elara melihat mereka, penduduk Atlantis. Mereka adalah sosok-sosok tinggi, ramping, dengan kulit keperakan yang berkilauan. Mereka tidak berjalan, tetapi meluncur di atas permukaan kota, memegang tongket-tongket kristal yang berfungsi sebagai penerjemah energi. Mereka tampak sibuk melakukan tugas-tugas yang tak dapat dipahami, seolah-olah waktu bagi mereka tidak pernah berhenti. Bahkan setelah ribuan tahun, Elara Vance telah membuktikan teorinya. Segitiga Bermuda bukanlah tempat di mana Atlantis tenggelam. Itu adalah pintu masuk ke tempat Atlantis bersembunyi. Namun, pada saat yang sama, detak kristal Argos di tangannya tidak lagi berirama. Ia bergetar liar, seolah-olah sedang menarik perhatian. KLAK, lampu-lampu di Argonaut mati. Di luar jendela, beberapa sosok Atlantis telah berhenti. Mereka menoleh, dan mata mereka yang bersinar seperti inti Orichalcum tertuju tepat pada kapal selam kecil yang melayang di wilayah terlarang mereka. Elara Vance telah menemukan kota itu. Kini, ia harus mencari tahu mengapa kota itu tidak ingin ditemukan. Keheningan yang tiba-tiba di dalam di Argonaut jauh lebih mengganggu daripada badai paling hebat. Hilangnya daya berarti hilangnya pelindung termal dan pelindung dimensi kapal. Kapal selam itu kini rentan. Sebuah anomali asing di tengah surga kristal kuno. Di luar jendela di Argonaut, para penduduk Atlantis mulai berkumpul. Ekspresi mereka tidak menunjukkan kemarahan, tetapi semacam ketidakpahaman yang dingin, seperti melihat serangga yang secara tidak sengaja masuk ke dalam karya seni yang sempurna. Mereka tidak terkejut, bisik Elara, mencengkeram kristal Orichalcum skematik Argos yang kini terasa dingin. Mereka terkejut karena ada gangguan. Salah satu Atlantis yang tampak lebih tinggi dan diselimuti jubah perak yang lebih tebal melayang mendekat. Dia memiliki aura otoritas yang tak terbantahkan. Matanya bukan hanya bersinar, tetapi tampak memiliki galaksi mini di dalamnya seperti cerminan dari kompleksitas peradaban mereka. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya memancar sinar energi ungu yang tipis, menyentuh lambung di Argonaut yang mati. Sinar itu tidak menghancurkan, tetapi mengunci. Kita tidak bisa hanya duduk di sini, ujar Elara, bergerak cepat menuju laci kecil di bawah kokpit. Dia mengeluarkan sebuah paket darurat yang terdiri dari perlengkapan penyelam ringan, termasuk rebreather berteknologi tinggi, dan sebuah sarung tangan resonansi yang ia rancang sendiri, alat yang dirancang untuk meniru frekuensi Orichalcum agar ia tidak tergelincir keluar dari kantong dimensi ini. Jika mereka menemukan kita, mereka akan menetralkan kita. Jika mereka menetralkan kita, kita menjadi artefak baru. Saya tidak datang sejauh ini untuk menjadi fosil dear, Elara Vance. Sebelum meninggalkan di Argonaut catatan rekaman terakhir kapal, Elara membuka palka darurat. Udara di dalam kuboid Atlantis terasa sejuk, kering, dan memiliki aroma ozon yang khas, seperti setelah badai petir. Ini adalah udara yang telah didaur ulang dan disaring selama ribuan tahun. Dia meluncur keluar. Kristal Argos diselipkan ke dalam saku sarung tangan resonansinya. Kehadirannya kini sangat terasa oleh Atlantis. Pria berjubah perak itu, yang oleh Elara diyakini sebagai Hierophant atau salah satu penasiun utama, menoleh sepenuhnya. Dia tidak berbicara, tetapi suara beresonansi memenuhi pikiran Elara. Bukan pendengarannya,
Anomali, kau membawa bau laut yang bergolak. Frekuensi yang tidak terkalibrasi. Bagaimana kau melintasi selubung? Elara tahu, jawaban apapun yang ia berikan, haruslah kebenaran yang dirancang. Aku datang mencari ilmu, balas Elara. Pikirannya memproyeksikan niat itu dengan sekuat tenaga, mengandalkan resonansi kristal yang ia genggam. Kami menemukan fragmen dari masa lalumu. Kami ingin memahami protokol stabilisasi realitas. Hierophant itu mendekat tanpa menggerakkan kaki, seolah gravitasi telah dinonaktifkan hanya untuk dirinya. Protokol itu adalah keheningan, ia adalah keseimbangan. Bagi kami, ia adalah kehidupan. Bagi duniamu, ia adalah ketidakberadaan. Mereka yang tersesat di gerbang ini telah diintegrasikan. Dan kau, anomali, akan diintegrasikan pula. Elara melihat ke arah pesawat dan kapal yang mengambang di udara korban segitiga Bermuda. Kata diintegrasikan terdengar sangat menyeramkan. Apakah mereka masih hidup? Terperangkap sebagai pengamat abadi, dia harus melarikan diri. Dan satu-satunya tempat yang mungkin memegang kunci pelarian adalah perpustakaan besar kristal atau akademi resonansi. Dengan satu gerakan gesit, Elara melempar suar pengecoh magnetik ke arah Hierophant yang memancarkan energi statis yang menyakitkan pada frekuensi rendah. Sementara Hierophant itu melayang mundur sesaat, Elara berlari. Dia berlari melintasi jembatan kristal yang melengkung, menuju struktur bangunan yang paling kuno dan paling tidak mulus, yang ia lihat sebuah indikasi bahwa bangunan itu mungkin dibangun sebelum implementasi total PSR. Bangunan itu adalah Akademi Resonansi Telas. Di dalamnya tidak ada buku kertas. Dindingnya terbuat dari kristal-kristal tinggi yang tertanam di lantai. Masing-masing memancarkan skema, diagram, dan proyeksi holografik dari pengetahuan kuno Atlantis. Ini adalah data dalam bentuk energi murni. Elara mencari satu hal: kode reversibilitas PSR. Protokol stabilisasi realitas pasti memiliki tombol off, atau setidaknya sebuah bypass darurat. Dia berhenti di depan kristal terbesar yang memproyeksikan diagram kompleks dari jaringan inti Orichalcum. Diagram ini menunjukkan bagaimana energi dari matahari dan inti bumi disalurkan melalui piramida utama dan kemudian didistribusikan. Tidak hanya untuk memberi daya pada kota, tetapi juga untuk membengkokkan ruang waktu di sekitar mereka. Intinya, mereka menggunakan energi untuk memperlambat waktu lokal mereka dan menstabilkan frekuensi dimensi mereka agar tidak terlihat. Saat Elara meneliti diagram, dua Atlantis lain mendekat dari sisi yang berbeda, memegang tongkat kristal mereka. Aku butuh waktu, gumam Elara. Dia mengeluarkan kristal Argos dan memegangnya di depan diagram. Dengan sedikit penyesuaian pada sarung tangan resonansinya, dia mulai menyanyikan frekuensi suara berdengung rendah yang ia pelajari dari analisis gelombang mikro. Kristal Argos selama bertahun-tahun tujuannya adalah menciptakan umpan balik resonansi lokal. Ketika frekuensi suara Elara selaras, kristal diagram itu berkedip dan sebuah sekuens angka atau simbol muncul di tengah proyeksi sebuah urutan yang tampak terlalu sederhana untuk menjadi tombol off sebuah peradaban. Itu adalah kode reversibilitas, Cer. Namun, sebelum dia sempat menghafalnya, Hierophant muncul di belakangnya, menutupi pintu masuk akademi. Kau mencari simpul kehancuran. Anomali, kau tidak akan pernah memahami apa yang telah kami korbankan untuk keheningan ini. Hierophant itu melayangkan tangan, dan sebuah gelombang energi hijau berbeda dari ungu sebelumnya meluncur. Itu adalah gelombang yang dirancang untuk memutus ikatan frekuensi untuk mengembalikan Elara ke frekuensi bumi yang keras, di mana dia akan langsung terjatuh ke dasar laut di luar kuboid Atlantis. Pilihan terakhir Elara tidak punya waktu. Dia harus membuat pilihan, melarikan diri dengan CR, mencoba menghafal kode, dan melarikan diri, tetapi berisiko mati di dasar laut,
karena resonansi yang terputus. Menghancurkan kuboid menggunakan kristal Argos untuk memicu feedback loop yang akan menghancurkan kuboid udara, menciptakan kekacauan yang akan memungkinkannya melarikan diri. Elara memilih yang ketiga, memproyeksikan CR ke dalam pikirannya sendiri dan menggunakannya sebagai senjata. Dia memejamkan mata, memfokuskan semua energinya pada urutan simbol yang baru dilihatnya. Dan pada saat gelombang hijau Hierophant menghantamnya, dia meneriakkan sekuens itu dalam frekuensi Atlantis yang ia tiru. Teriakannya bukanlah kata-kata, tetapi gelombang harmonik murni. Gelombang hijau Hierophant hancur. Bukan hanya itu, tetapi seluruh kuboid udara Atlantis mulai berkedip, seolah-olah proyektor raksasa telah mengalami glitch. Resonansi di seluruh kota goyah. Aku mengerti pengorbananmu, seru Elara. Kini menggunakan kristal Argos sebagai perisai, memantulkan serangan balik Atlantis. Tapi keheninganmu meracuni. Engkau mengunci dunia di luar. Hierophant itu tampak marah. Sebuah emosi yang tampaknya sudah ribuan tahun tidak ia rasakan. Kau telah membangunkan inti. Kau mengancam keseimbangan. Elara menoleh ke kristal Argos. Detaknya kini kembali. Tetapi bukan detak teratur, melainkan detak panik, berteriak untuk dibebaskan. Ia telah menemukan sumber energi utamanya, piramida inci, Orichalcum. Dia harus mencapai piramida inti. Di sanalah dia bisa mengubah protokol stabilisasi realitas, atau mati saat mencobanya. Melalui celah frekuensi yang ia ciptakan, Elara melihat sekilas keluar. Air laut yang pekat dan gelap. Itu adalah kesempatan. Dia melompat menuju celah itu. Diikuti oleh tatapan marah, Hierophant. Elara terjatuh, keluar dari kuboid udara, dan langsung tenggelam ke dalam kegelapan dan tekanan palung Puerto Rico yang membeku. Di belakangnya, kuboid Atlantis bergetar, dan untuk sesaat, menghilang sepenuhnya, menyisakan hanya segitiga Bermuda yang tenang. Dia kini berada di luar. Namun, kristal Argos di tangannya tidak lagi bergetar liar, melainkan berdetak dengan ritme yang baru, menunjukkan bahwa dia telah membawa sepotong frekuensi Atlantis bersamanya. Keluar dari kuboid udara Atlantis, terasa seperti berpindah dari kamar berasa yang tenang ke dalam jurang beku yang mendidih. Elara merasakan tekanan laut yang menghancurkan segera menghantam tubuhnya. Meskipun ia mengenakan pakaian selam yang diperkuat dan rebreather, dia tidak lagi berada di udara kering yang sempurna, melainkan di kedalaman yang seharusnya meremukkan baja. Namun, ia selamat. Sarung tangan resonansi dan kristal Argos yang ia genggam bekerja sama. Kristal itu, setelah menyerap sekuens kode reversibilitas CR dan terpapar inti jaringan Atlantis, kini bertindak sebagai perisai subfrekuensi. Ia menciptakan gelembung tekanan minimal di sekitar Elara, sebuah distorsi kecil dalam realitas yang menipu lautan agar berpikir bahwa ia tidak sedalam itu. Elara mengaktifkan pendorong kecil pada pakaiannya dan mulai naik. Tujuannya bukan permukaan, tetapi piramida inti Orichalcum pusat, resonansi utama yang memancarkan energi segitiga Bermuda. Ia tahu letaknya. Jantung anomali tempat kuboid Atlantis tadi bersembunyi. Dia tidak sendirian. Saat Elara naik perlahan, ia melihat objek-objek mengambang di kegelapan. Puing-puing, tetapi terlalu simetris untuk menjadi puing alami. Kemudian, ia mengenali mereka kapal-kapal. Pesawat-pesawat korban segitiga Bermuda. Mereka tidak tenggelam. Mereka telah diintegrasikan. Kapal selam di Argonaut yang Elara tinggalkan kini tampak seperti fosil di dasar laut. Saat mendekati puing sebuah pesawat pembom dari tahun 1940-an, Elara melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Siluet manusia di kokpit, bukan kerangka. Itu adalah bayangan energi. Sosok pilot itu tampak utuh, terbungkus dalam selubung cahaya kebiruan redup. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan, tetapi tidak bergerak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan abadi.
Ini adalah arti dari integrasi Hierophant. Mereka tidak dibunuh. Mereka dijadikan abadi pada saat kepanikan terakhir mereka. Energi PSR telah menangkap mereka, menstabilkan frekuensi biologis mereka, dan menguncinya dalam kondisi beku temporal. Mereka hidup, tetapi tidak dapat bertindak, abadi, tetapi terpenjara. Elara merasakan gelombang keputusasaan dan kemarahan. Peradaban Atlantis, dalam upaya menyelamatkan diri, telah mengubah segitiga Bermuda menjadi perangkap jiwa raksasa. Pemandu Elara adalah Kristal Argos. Ia tidak hanya berdetak, ia kini menarik Elara menuju pusat anomali. Akhirnya, Elara mencapai titik yang ditunjukkan oleh Kristal Argos. Tidak ada kuboid udara lagi, tetapi ada pusaran energi beru kehijauan yang berdenyut. Dikelilingi oleh pilar-pilar batu basal raksasa yang tampak kuno, jauh lebih tua dari kuboid Atlantis yang kristalin. Ini adalah simpul inti jaringan Sin, titik di mana piramida inti Orichalcum tersembunyi. Pilar-pilar basal adalah penanda yang ditinggalkan oleh para Atlantis ribuan tahun yang lalu untuk mengkalibrasi lokasi resonansi mereka. Di tengah pusaran energi, Elara melihat sebuah lubang, sebuah terowongan vertikal yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan laut. Tiba-tiba, dari kegelapan di atas, muncul bayangan cepat. Hierophant. Dia tidak lagi meluncur dengan tenang. Dia bergerak cepat, marah, dan didampingi oleh dua Atlantis lain. Mereka berhasil melacak Elara melalui gangguan frekuensi yang ditinggalkan oleh Kristal Argos. Kau telah mencemari keheningan. Kau akan kembali ke tempat yang seharusnya. Dilupakan oleh dimensi. Hierophant itu memproyeksikan. Suaranya kini terasa seperti pisau tajam di benak Elara. Hierophant mengarahkan tongkat kristalnya, dan pusaran energi di sekitar Sin mulai berputar liar, menciptakan gelombang disrupsi frekuensi yang akan menkabik-kabik perisai Elara. Saat dia menyanyikan frekuensi, keterlambatan delay, pusaran melambat, memberikan jeda sesaat. Saat dia menyanyikan sinergi, Kristal Argos memangkar, tidak melawan Sin, tetapi berharmoni dengannya. Bertindak sebagai master key kunci utama yang membuka simpul inti pilar-pilar basal di sekitar pusaran. Sin mulai menyala, dan permukaan laut di atas pusaran itu tampak seperti air mendidih. Hierophant terkejut. Mustahil, kau telah menguasai kunci dimensi. Itu dilarang. Keheninganmu adalah keangkuhan, bukan solusi, balas Elara. Kini menggunakan kekuatan penuh dari Kristal Argos untuk memproyeksikan kode kembali return. Kode kembali adalah perintah pembalik. Ia tidak menghancurkan PSR, tetapi memerintahkan inti jaringan untuk membalikan frekuensi pemindahan. Ketika kode kembali diaktifkan, simpul inti jaringan beraksi. Ledakan cahaya Potikemaizen memancar dari lubang Sin, menembus palung Puerto Rico dan menerangi seluruh segitiga Bermuda. Ini bukan ledakan destruktif, melainkan pelepasan energi dimensi yang sangat besar. Gelombang energi ini memukul Hierophant dan Atlantis lainnya yang jatuh mundur. Mereka tidak terluka, tetapi terkejut dan terganggu karena fondasi realitas mereka goyah. Ini bukan kehancuran, teriak Elara melalui komunikator helmnya. Suaranya berderak karena resonansi. Ini adalah kalibrasi ulang. Gelombang energi kembali melakukan dua hal. Mengembalikan frekuensi segitiga Bermuda ke kondisi normal, menonaktifkan efek perangkap PSR, membuka gerbang dimensi menuju inti piramida utama secara singkat. Saat pusaran itu membuka terowongan dimensi, Elara melihat sekilas interior piramida utama. Kristal tunggal raksasa jauh lebih besar daripada kuboid Atlantis, memancarkan cahaya murni yang tak terbayangkan. Hierophant sadar kembali dan meluncur cepat menuju Elara. Kau akan tetap di sini, anomali di dasar laut yang kau cintai. Elara hanya memiliki satu kesempatan.
dia harus menggunakan kode terakhir. Dia mengarahkan kristal Argos ke dalam terowongan dimensi yang terbuka. 0. Kode 00 adalah perintah untuk menghapus jejak resonansi. Ketika Elara meneriakkan frekuensi ini, kristal Argos menyerap energi terakhir dari Sin, memutuskan semua ikatannya dengan jaringan Orichalcum. Terowongan dimensi menghilang. Pusaran Sin lenyap dan pilar basal tenggelam kembali ke kegelapan abadi. Hierophant berhenti. Tongkat kristalnya kehilangan sinyal. Atlantis telah menghilang lagi. Tetapi kali ini, kuncinya telah dicuri dan perangkapnya telah dinonaktifkan. Elara meluncur ke atas. Kristal Argos di tangannya kini menjadi gelap dan sunyi, menyisakan hanya beban logam yang dingin. Ia telah menggunakan semua energinya. Saat ia mencapai permukaan, ia melihat pemandangan yang tak terduga. Bangkai pesawat pembom dari tahun 40-an yang ia lihat tadi, kini mengapung ke permukaan di sampingnya. Air mulai mengalir keluar dari rongganya. Pilot di dalamnya hilang, tetapi pesawat itu dikembalikan ke dimensinya. Segitiga Bermuda telah tenang. Misteri hilangnya kapal mungkin berakhir, tetapi Elara sekarang memiliki rahasia Atlantis. Dan ia telah membuat musuh abadi yang tersembunyi. Tentu saja, ini adalah bab keempat dan penutup yang akan membawa cerita ini mendekati target 5.000 kata dan menyajikan kesimpulan yang mendebarkan untuk kisah DR Elara Fans. Bab 4, Warisan dan Pengejaran di Dunia Nyata oleh DR Elara Fans. Lokasi sebuah safe house di Azores, Portugal. Waktu 6 bulan setelah insiden segitiga. Kebangkitan korban 6 bulan telah berlalu sejak Elara Vance muncul dari Samudra Atlantik, diselamatkan oleh tim pendukungnya yang setia, dan membawa satu-satunya bukti tak terbantahkan. Kristal Argos yang kini mati. Dampak dari kalibrasi ulang yang dilakukan Elara sangat dramatis, meskipun terjadi secara perlahan dan sulit dijelaskan oleh ilmuwan arus utama. Pembalikan anomali. Tidak ada lagi laporan serius tentang hilangnya kapal atau pesawat secara misterius di segitiga Bermuda. Zona itu tiba-tiba menjadi normal secara magnetis dan temporal. Objek kembali. Yang paling mengejutkan, banyak kapal dan pesawat yang hilang, mulai dari kapal pesiar abad ke-20 hingga pesawat tempur Perang Dunia II mulai muncul. Mereka muncul di tengah lautan yang tenang, berkarat, tetapi utuh secara struktural, seolah-olah baru saja melewati kabut tebal. Dunia ilmiah bingung, tetapi Elara mengerti. Kode kembali yang dia aktifkan tidak mengembalikan Atlantis, tetapi mengembalikan korban segitiga ke dimensi waktu mereka yang seharusnya. Para pilot dan pelaut di dalamnya telah menjadi debu biologis ribuan tahun yang lalu. Tetapi cangkang logam mereka kembali. Elara, bagaimanapun, tidak berani mempublikasikan temuannya. Dia tahu bahwa tindakannya adalah deklarasi perang terhadap peradaban yang mampu membengkokkan ruang waktu. Dia bersembunyi di Azores, sebuah kepulauan terpencil yang jauh dari jalur pelayaran utama segitiga Bermuda. Menganalisis kristal Argos yang telah menjadi kunci inert dari sebuah dimensi. Kristal Argos telah kehilangan cahayanya dan tidak menunjukkan tanda-tanda energi. Tetapi Elara menyadari bahwa ia kini berfungsi sebagai flash drive dimensional. Di dalamnya tersimpan semua data yang ia serap dari Akademi Resonansi, termasuk detail tentang jaringan Orichalcum dan, yang paling penting, rincian protokol resonansi PR yang digunakan Atlantis untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Suatu malam, saat badai menghantam kepulauan itu, Elara tanpa sengaja menjatuhkan kristal Argos ke dalam campuran larutan garam dan serpihan kuarsa. Cairan itu menciptakan konduktivitas yang sempurna. Tiba-tiba, kristal itu hidup kembali, bukan dengan cahaya biru yang redup, tetapi dengan nyala api ungu yang kuat. Kristal Argos yang baru terbangun memproyeksikan sebuah proyeksi holografik di udara.
Wajah Hierophant, kau telah mencuri inti resonansi kecil. Anomali, kau telah mengganggu keheningan yang kami pertahankan sebagai perisai dari kehancuran dunia luar. Elara tersentak mundur, tangannya meraih pistol suar yang ia simpan. Apa yang kau inginkan? Aku mengakhiri perangkapmu. Perangkap itu adalah stabilisasi tanpa energi Argos. Keseimbangan kami melemah. Kami harus menggunakan terlalu banyak daya untuk menahan fluktuasi dimensi. Kembalikan kristal itu, atau kami akan mengkalibrasi ulang realitas sekitarmu. Elara fans. Ancaman itu jelas. Hierophant dapat memanipulasi segitiga bermuda, tetapi ia juga dapat memanipulasi frekuensi di Ezolf. Keesokan harinya, alarm berbunyi. Sensor yang dipasang Elara mendeteksi anomali temporal lokal ETL. Pergeseran singkat dalam frekuensi yang hanya mungkin disebabkan oleh teknologi Atlantis. Hierophant telah mengirimkan pengejar, bukan kapal selam atau pesawat, tetapi entitas transdimensi. 3 Atlantis memancarkan aura ungu, melayang keluar dari kabut tebal di pelabuhan. Mereka tidak menggunakan kapal. Mereka menembus dimensi secara langsung ke lokasi Elara. Mereka datang untuk mengambil kristal Argos. Elara mengambil ranselnya, memasukkan kristal Argos ke dalam wadah berlapis timah yang dirancang untuk meredam frekuensi dan berlari ke garasi. Dia memiliki satu-satunya alat pelarian yang ia percayai. Sebuah perahu motor kecil yang dimodifikasi dengan generator frekuensi bising GFB. GFB dirancang untuk menghasilkan kebisingan elektromagnetik pada frekuensi tinggi yang Elara harap dapat mengganggu kemampuan Atlantis untuk menarik realitasnya. Ketika Atlantis memasuki safe house, dinding batu di belakang mereka tampak bergetar dan beriak. Hierophant tidak ada di sana secara fisik, tetapi ia mengendalikan pengejaran melalui koneksi energi jarak jauh. Elara melaju kencang ke laut terbuka. GFB-nya bekerja, menciptakan selubung gangguan di sekitar perahu. Namun, energi Atlantis terlalu kuat. Salah satu Atlantis melayang di atas air dan mengarahkan tongkat kristalnya. Sinar ungu menghantam air di belakang Elara, dan air itu mendidih seketika. Uapnya mengeluarkan aroma ozon yang familiar dari kuboid Atlantis. Elara harus mengambil risiko terakhir. Dia membutuhkan energi yang lebih besar untuk menonaktifkan pengejar. Dia mengeluarkan kristal Argos dari wadah pelindungnya, menyalakan generator frekuensi bising hingga maksimum, dan menggabungkannya dengan daya kristal Argos yang baru bangkit, bukan untuk lari, melainkan untuk bertempur dalam frekuensi. Kristal Argos kini tidak hanya memancarkan cahaya ungu, ia mengaum. Elara mengarahkannya ke Atlantis pengejar. Jika PSR-mu melindungi dunia, maka frekuensiku akan melindungi diriku. Elara melepaskan ledakan resonansi balik. Itu adalah feedback loop yang didorong oleh Ser yang ia curi. Ledakan itu tidak membunuh para Atlantis, tetapi memaksa mereka keluar dari dimensi fisik dengan kekerasan. 3 sosok ungu itu tersentak. Di mata Elara, mereka tampak seperti mengalami glitch video game. Berkedip, sebelum akhirnya tertarik kembali ke frekuensi kuboid Atlantis, menghilang secepat mereka muncul. Elara jatuh berlutut di perahu. Dia selamat, tetapi kristal Argos kini kembali mati, menguras daya terakhirnya. Dia telah membuktikan bahwa peradaban hilang itu nyata, dan mereka akan terus mengejarnya. Elara fans tidak pernah kembali ke kehidupan normal. Dia menjadi seorang pelarian dimensional. Dia berhasil menyembunyikan kristal Argos di sebuah gua yang disegel di dasar laut Arktik, di mana suhu beku dan medan magnet yang keras membantu menjaga kristal itu tetap inert. Misi hidupnya berubah, bukan untuk menemukan Atlantis, tetapi untuk menjaganya tetap tersembunyi. Dia percaya bahwa Atlantis, meskipun memiliki niat awal yang baik melindungi diri dari kehancuran dan kerusakan yang mereka sendiri ciptakan, telah menjadi terlalu angkuh dan posesif terhadap keheningan mereka. Mereka menganggap dunia luar dunia kita sebagai kekacauan
yang harus dijauhi atau lebih buruk diintegrasikan. Dalam buku harian terakhirnya yang ditemukan tim pendukungnya bertahan-tahan. Kemudian Elara menulis, segitiga Bermuda adalah peringatan. Itu adalah bekas luka di bumi di mana realitas kita pernah dikobik-kabik oleh teknologi yang terlalu maju. Atlantis ada tersembunyi dalam frekuensi yang terlalu cepat untuk mata kita. Aku menonaktifkan perangkapnya. Aku membayar harganya dengan hidup dalam bayang-bayang. Hierophant masih ada, menunggu Argos mendapatkan kembali kekuatannya, menunggu dunia luar kembali menjadi cukup kacau untuk membenarkan intervensi total mereka. Tugas kita sekarang bukanlah mencari Atlantis, tetapi memastikan agar mereka tidak mencari kita. Kristal Argos adalah kunci dimensi, tetapi juga bom waktu. Jika peradaban kita maju terlalu jauh dan mulai menggutak-kotik frekuensi dasar kosmos, kita akan membangunkannya. Kita akan membuka pintu itu lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya mengintegrasikan kapal, tetapi mengintegrasikan seluruh peradaban. Aku adalah arsitek paleoteknologi yang telah menutup pintu yang dibuka oleh nenek moyang mereka. Sekarang, aku menghilang. Seperti kota yang aku buru, tapi aku akan selalu mengawasi gelombang magnetik karena aku tahu, di luar sana, dalam keheningan dimensi yang sempurna, Hierophant sedang merencanakan babak kedua beberapa tahun kemudian. Sebuah kapal penelitian di Samudra Atlantik merekam sebuah anomali magnetik kecil. Hanya sebuah blip singkat, tetapi sangat terstruktur di sekitar lokasi segitiga Bermuda lama. Seorang ilmuwan muda yang telah membaca teori konspirasi tentang Atlantis melihat blip itu di layar komputernya. Ia melihat ke arah samudra yang tenang, tempat ombak memecah lembut di bawah sinar matahari sore. Hanya noise, gumam rekan kerjanya. Namun, ilmuwan muda itu melihat dengan lebih dekat. Blip itu memiliki frekuensi yang berulang. Sebuah ritme. Itu adalah detakan yang sangat samar, yang nyaris tak terdeteksi. Itu adalah detakan kristal Argos. Atau, lebih mungkin, jantung Atlantis yang mulai beresonansi lagi, menunggu saat yang tepat untuk kembali.